sudah diterbitkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kehalalan daripada vaksin COVID yang akan kita pakai ini. Jadi kita itu tidak perlu ragu lagi kalau ini khusus untuk penyakit corona. Tapi vaksin itu adalah terbuat dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh agar tubuh kita kenal dengan virus itu, agar tubuh kita kenal dengan bakteri itu, dan dia akan siap untuk melawan virus itu. Yang jelas tahap awal ini pelaksanaan vaksin ini gratis dan pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Padang Panjang TV hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Seperti kita ketahui bersama, issues mengenai vaksin COVID-19 saat ini cukup marak di masyarakat, khususnya di Kota Padang Panjang. Dan info ini cukup membuat beragam situasi dan keadaan di tengah masyarakat kita. Ada yang menerima dengan positif, tapi tidak juga sedikit masyarakat kita yang meragukan dan meragukan kelayakan dari pengadaan vaksin COVID-19 ini, mengingat vaksin ini juga masih dalam uji klinik. Nah, untuk menanggapi dan menjawab hal ini, telah hadir di studio Padang Panjang TV hari ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Bapak Dr. Andes Nur Yanwar APT MKes MRR, untuk memberikan penjelasan terkait mengenai hal ini. Selamat pagi Pak Nur Yanwar. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Baik Bapak, pengadaan vaksin COVID-19 Pak saat ini sudah beragam nih Pak ya di tengah masyarakat. Mengingat vaksin sudah masuk ke Indonesia dan sebentar lagi juga kabarnya Padang Panjang juga akan menerapkan pelaksanaan vaksin COVID-19 ini ya Pak ya. Nah, seperti kita ketahui juga Pak, di tengah masyarakat beragam nih Pak reaksi dari masyarakat. Ada yang menerima, ada juga yang kontra nih Pak terhadap pengadaan vaksin tersebut. Mungkin dalam kesempatan kali ini Bapak bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat Kota Padang Panjang khususnya Pak mengenai vaksin COVID-19 tersebut Pak. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Mohon izin saya buka masker. Baiklah, Bapak, Ibu pemirsa Padang Panjang TV yang kami muliakan semuanya, pada kesempatan ini kami akan sampaikan kepada kita semua informasi kesiapan dalam pelaksanaan daripada vaksinasi COVID di Kota Padang Panjang. Sebagaimana diinformasikan tadi, yaitu sampaikan tadi, memang terjadi gonjang-ganjing di tengah masyarakat kita tentang pelaksanaan vaksinasi COVID yang akan kita lakukan ini. Di dalam ini tentu kami perlu menjelaskan kepada Bapak, Ibu pemirsa Padang Panjang TV, khususnya di Kota Padang Panjang yang kita cintai ini. Yang pertama, dari informasi yang sudah pasti ini, yang sudah pasti, dan itu memang informasinya sudah dapat kita terima, di mana proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di bulan Januari ini, insya Allah besok pada tanggal 13 Januari itu akan dilakukan vaksin terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Bapak-Bapak dan Ibu Menteri serta lembaga tinggi negara lain, lembaga tinggi lainnya. Insya Allah itu besok akan dilakukan di Jakarta. Kemudian arahan berikutnya pada sehari setelah itu, pada tanggal 14, tepatnya pada hari Kamis, akan dilanjutkan vaksinasi oleh gubernur seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia, yaitu juga diikuti dengan pejabat tinggi di provinsi. Kalau kita tentu di Provinsi Sumatera Barat gitu. Sementara untuk kelanjutannya di kabupaten kota, sesuai dengan arahan petunjuk terakhir yang kami terima, itu akan dilaksanakan pada ibu kabupaten kota yang berdekatan dengan ibu kota gitu. Seperti kita di Sumatera Barat, kemungkinan yang pertama itu adalah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Itu dari
informasi yang sudah kami terima secara tertulis gitu. Sejauh mana persiapannya? Untuk persiapan ini sudah kita laksanakan jauh-jauh hari sebelumnya, di mana pertama adalah kesiapan daripada sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan COVID ini. Untuk kita di Padang Panjang, kita sudah daftarkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi ini ke 4 puskesmas kita. Pertama Puskesmas Kebun Skolos, kemudian Puskesmas Kotokati, Puskesmas Gunung, dan Puskesmas Kesurungan. Kemudian juga kita tambahkan lagi 2 fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit, yaitu RSUD Kota Padang Panjang dan Rumah Sakit IRC Padang Panjang sendiri. Dan semuanya itu sudah kita cek kesiapan semuanya, termasuk tenaganya juga yang akan melaksanakan vaksin ini, yaitu vaksinatornya juga sudah dilatih. Pertama sudah dilatih ada 5 orang, dan kemarin tambah lagi 36 orang. Jadi ada sekitar 42 orang tenaga vaksinator yang dilatih dalam pelaksanaan vaksinasi ini di Kota Padang Panjang. Jadi ini untuk kesiapan fasilitas, untuk kesiapan tenaga yang akan melakukan vaksinasi itu sendiri. Ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi, karena mereka semuanya sudah dibekali dari semua profesi, baik itu dari profesi dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian setelah fasilitasnya kita siapkan, kemudian tenaga juga sudah kita siapkan, sekarang kita tunggu vaksinnya lagi. Vaksinnya memang sudah di dropping dari pemerintah pusat ke provinsi seluruh Indonesia, dan kita di Sumatera Barat sudah terima vaksin itu. Sekarang di standby-kan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dan selanjutnya akan distribusikan ke seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, untuk tahap awal ini yang pertama, karena yang akan divaksinasi awal itu kabupaten kotanya adalah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, dan kita Padang Panjang menunggu informasi selanjutnya. Baik Bapak, tadi seperti Pak Nur Yanwar jelaskan, vaksin sudah menunggu distribusi ya Pak ya. Nah, Ya. apakah kita bisa memastikan nih Pak, vaksin yang sudah didistribusi ini adalah vaksin yang sudah teruji secara klinis? Nah, uji klinisnya sendiri dilakukan sudah di pusat atau akan dilakukan justru saat sudah terdistribusi di daerah Pak? Baik, dalam masalah vaksin ini, ya, artinya apakah memang vaksin ini sudah bisa dipakai untuk vaksinasi kepada masyarakat kita. Jadi vaksin ini memang pembuatan setelah melalui proses panjang, itu melalui proses yang panjang. Yang pertama, atas keraguan-raguan kita tadi tidak perlu lagi, karena vaksin ini sudah dibuat, sudah dilakukan ujinya, karena dibuat dengan cara CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik. Ini sudah buat secara benar di pabrik, ya. Kemudian sebelum dipakai, digunakan, itu harus dilakukan uji dulu. Nah, ada uji fase 1, ada uji fase 2, dan uji fase 3. Untuk uji fase 3-nya sudah selesai kita laksanakan kemarin di Bandung, dan dari hasil uji itu, makanya badan yang punya kewenangan untuk memberikan izin edarnya, yaitu Badan POM, yaitu kemarin tanggal 11 sudah menerbitkan yang disebut dengan Emergency Use Authorization, artinya izin penggunaan darurat daripada pasien ini. Itu sudah dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jadi untuk itu kita tidak perlu khawatir lagi, karena proses untuk mengeluarkan daripada Emergency Use Authorization itu tidak mudah, melalui proses-proses yang panjang dan banyak melibatkan para pakar. Jadi Bapak Ibu pemirsa, masyarakat pada Kota Padang Panjang pada khususnya, untuk ini kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Kemudian juga di samping itu, kita juga Kota Sarambi Mekah yang juga selalu mempertanyakan masalah
kehalalan daripada vaksin ini. Alhamdulillah kemarin juga sudah diterbitkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kehalalan daripada vaksin COVID yang akan kita pakai ini. Pada prinsipnya vaksin ini suci dan halal dan dapat digunakan, dimanfaatkan bagi kita masyarakat Muslim khususnya ya Pak. Muslim ya. khususnya. Berarti untuk masyarakat sendiri kita sudah pastikan vaksin ini aman dan memang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 saat ini ya Pak ya. Iya. Baik. Tinggal nunggu tanggalnya aja berarti ya Pak. Kalau Tinggal kita di Padang menunggu Panjang ya Pak jadwal ya. untuk Kota Padang Panjang, Padang ya. Panjang. Baik Bapak, tentunya kita berharap juga Pak dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini memang benar-benar dapat sedikit menangani ya Pak ya masalah COVID-19 di Kota Padang Panjang dan di Indonesia tentunya ya Pak ya secara Iya. keseluruhan, karena memang sudah cukup lama nih Pak COVID-19 di Indonesia berkembang virusnya. Jadi semoga dengan pengadaan vaksin COVID-19 ini kita juga bisa benar-benar terbebas dari COVID-19 tentunya ya Pak ya. Iya. Baik, terakhir nih dari Pak Nur Yanuar sendiri, mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat Kota Padang Panjang Pak mengenai vaksinasi COVID-19 yang akan diadakan di Kota Padang Panjang. Silakan Bapak. Bapak, Ibu, pemirsa Padang Panjang TV yang kami cintai semuanya, terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Padang Panjang, kami menghimbau kepada kita semua agar mari kita ikuti apabila memang kita sudah ditunjuk atau sudah ditetapkan sebagai peserta yang akan dilaksanakan vaksin ini. Karena vaksin ini sangat banyak manfaatnya kepada kita semua, sebagaimana kita ketahui bahwa vaksin ini adalah untuk meningkatkan kekebalan daripada tubuh kita terhadap suatu penyakit. Dalam hal ini tentu penyakit daripada corona, ya. Karena dengan vaksin ini sebagaimana vaksin-vaksin lainnya gitu. Ya, bagi anak balita kita kan divaksin semua gitu. Ada vaksin polio, ada vaksin DPT, ada BCG, ada hepatitis dan segala macam, sama karena dia sama-sama vaksin semuanya. Jadi kita itu tidak perlu ragu lagi. Kalau ini khusus untuk penyakit corona. Kalau yang kemarin, kalau bagi anak-anak kita mungkin penyakit TBC, mungkin penyakit polio, penyakit hepatitis, sama prinsipnya. Karena vaksin ini itu kan ada juga yang mengatakan dari memasukkan penyakit. Ini bukan seperti itu. Tapi vaksin itu adalah terbuat dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh agar tubuh kita kenal dengan virus itu, agar tubuh kita kenal dengan bakteri itu, dan dia akan siap untuk melawan virus itu. Karena dia udah kenal dengan virus, dia udah kenal dengan bakteri. Maka untuk COVID-19 ini yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh kita itu, dia kenal dengan corona dan dia siap untuk melawan corona ini. Dia akan timbullah kekebalan di dalam tubuh kita. Jadi mari kita sama-sama mengikuti untuk melaksanakan vaksinasi ini karena sangat banyak manfaatnya bagi tubuh kita semua. Yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu di Kota Padang Panjang. Dan kalau kita lihat ditakutkan efek samping, kan bermacam-macam informasi yang disampaikan ya, macam-macam informasi yang disampaikan tentang efek samping. Efek samping dari vaksin COVID ini hanya dalam bentuk efek samping yang ringan sampai sedang itu. Ringan tuh paling ya nyeri atau demam. Seperti anak-anak bayi kita yang sudah kita vaksin DPT, paling-paling demam, kadang-kadang enggak timbul demamnya. Atau ada bercak-bercak, iritasi sedikit pada kulit, ada nyeri ya. Dan itu sehari 2 hari hilang, tanpa diobat juga hilang. Jadi untuk vaksin COVID ini juga seperti itu. Jadi enggak perlu kita takut, enggak perlu kita cemas, sama dengan vaksin yang kita berikan kepada balita kita. Jadi kita harap nanti semuanya Bapak Ibu masyarakat Kota Padang Panjang tidak perlu kita ragukan lagi, efek samping tidak perlu kita ragukan lagi, ya efeknya sampingnya itu ringan sampai sedang, kemudian masalah kehalalannya tidak perlu diragukan lagi, kemudian masalah izin dari Badan POM tidak perlu diragukan lagi,
proses pembuatannya sudah benar dan dibuat dengan cara pembuatan obat yang baik atau dengan disebut dengan CPOB itu. Jadi kami himbau Bapak Ibu semuanya, mari kita nanti mengikuti proses vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah di Padang Panjang melalui Dinas Kesehatan dengan jajarannya. Yang untuk tahap awal ini akan kita lakukan dulu, pertama adalah SDM dari tenaga kesehatan, kemudian akan dilanjutkan nanti di tahap 2-nya adalah untuk TNI, Polri, BUMN dan BUMD, dan terakhir nanti ke tahap 3 baru diikuti kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya tentu kita di Kota Padang Panjang. Percayakan kepada kami, pada pemerintah, pada Dinas Kesehatan dalam proses pelaksanaan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, Bapak. Untuk masyarakat sendiri ini nanti vaksinnya sifatnya berbayar Pak atau gratis? Mungkin informasi itu bisa diinfokan sekalian Pak kepada masyarakat. Siapa tahu pasti nanti masyarakat dengan informasi ini ada yang berminat nih Pak. Misalnya baik saya mau divaksin misalnya gitu. Nah, bagaimana prosedur kepada masyarakat sendiri Pak untuk pelaksanaannya Pak? Apakah berbayar atau pendaftarannya seperti apa? Nah, itu bisa disampaikan mungkin Pak Nur Yanwar. Baik Bapak Ibu pemirsa Padang Panjang TV yang kami cintai, terkait dengan masalah berbayar atau tidak apanya vaksin ini, informasi terakhir yang kami terima bahwa vaksin ini pelaksanaan difasilitasi oleh pemerintah tidak berbayar, ya, tidak berbayar. Jadi tidak berbayar itu. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, cuma nanti pada tahap berikutnya mungkin ada yang disebut juga dengan vaksin mandiri ini, seperti bayi balita kita sekarang kan juga ada. Kalau datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, ke Vaskes, ke posyandu itu gratis semua, tidak ada berbayar itu. Nah, cuma kan ada juga daripada masyarakat kita, dari kita semua ini yang mungkin tidak mau ke posyandu, tidak datang ke puskesmas, tapi ingin ke dokter spesialis. Nah, itu tentu berbayar. Di sini nanti kita lihatlah nanti bagaimana petunjuk selanjutnya. Tapi yang jelas tahap awal ini pelaksanaan vaksin ini gratis dan pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Baik, pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia, demikian informasi yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Bapak Dr. Yanwar APT MKes MMR ya Pak ya. Semoga informasi yang cukup lengkap, cukup detail dapat memberikan keyakinan kepada kita semua bahwasanya vaksin COVID-19 ini insya Allah aman, insya Allah terbaik untuk kita semua, halal ya Pak ya, dalam pencegahan dari COVID-19 di Kota Padang Panjang. Dan jadi, tenaga yang melaksanakan dan tenaganya juga sudah profesional, sudah dijamin ya Pak ya, sudah dilatih, sudah terpilih juga ya Pak ya. Baik, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua pemirsa Padang Panjang TV, khususnya Kota Padang Panjang. Demikian informasi ini dan kita semua tentunya berharap COVID-19 segera berakhir di Kota Padang Panjang. Amin. Tentunya salah satu langkahnya dengan penanganan melalui vaksin COVID-19 ini. Baik, Bapak Nur Yanwar, terima kasih sekali lagi telah datang ke studio Padang Panjang TV. Bapak, terima kasih juga untuk informasinya. Akhir kata, saya Deret Maharika beserta seluruh kru Padang Panjang TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.